Halo Just Friend, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di podcast Ondel-Ondel JRDKI, obrolan anak JRDKI berakhlak. Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk. Oke. Kali ini saya membawa tamu bincang-bincang kita dengan Pak Muhammad Fadil Syam sebagai Kepala Cabang Jasara Harja Putra Jakarta Mampang. Jadi Just Friend, Jasara Harja itu mempunyai anak perusahaan yaitu PT Jasara Harja Putra. Ruang lingkupnya Jasara Harja Putra nanti kita ngobrol lebih lengkapnya dengan Pak Fadil Syam ya Pak Fadil. Oke, Pak Fadil, JP Jasara Harja Putra. Ini sebenarnya apa sih Pak Fadil, lingkungan ininya lah, coveran asuransinya? Oke, baik Bu Lucy, terima kasih banyak Bu Lucy ini atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk bisa mengobrol-ngobrol tentang Jasara Harja Putra ya. Ya mungkin apa yang Bu Lucy sampaikan tadi, bahwasannya Jasara Harja Putra merupakan anak perusahaan dari Jasara Harja. Pada waktu 1993 itu lahirlah tanggal 27 November, berilah Jasara Harja Putra kan gitu. Nah, kemudian eksisnya berjalan itu tahun 1994. Nah, lahirnya Jasara Harja Putra ini dikarenakan adanya undang-undang perasuransian. Undang perasuransian tahun nomor 2 tahun 92. Nah, di situ dinyatakan bahwasannya Jasara Harja selaku induk perusahaan harus kembali back to basic, mengelola undang-undang. Nah, tidak boleh lagi melaksanakan kegiatan usaha selain daripada undang-undang. Selain yang diatur oleh undang-undang gitu. Nah, pada waktu itu Jasara Harja ini kan sebelum lahirnya undang-undang ini, Jasara Harja ini kan mengelola juga, ada namanya Suretibon, kemudian ada asuransi aneka. Asuransi aneka ini termasuk di situ asuransi kecelakaan diri, kemudian asuransi public liability gitu. Nah, ini usaha yang sudah dikelola ini karena ada undang-undang. Nah, kemana mau kita serahkan nih produk ini kan gitu. Nah, diciptakanlah lahirlah anak perusahaan Jasara Harja Putra. Nah, usaha-usaha yang tadi dikelola oleh anak perusahaan. Jadi karena awalnya nih Pak Fadil berarti dikelola oleh Jasara Harja, ya. Seperti contohnya ya Suretibon itu dikelola Jasara Harja karena harus sesuai dengan undang-undang asuransi itu, makanya Jasara Harja tidak boleh lagi mengelola untuk asuransi umum ya namanya. Jadi makanya muncullah Jasara Harja Putra di Jasara sebagai anak perusahaannya Jasara Harja untuk mengelola asuransi umum sesuai dengan undang-undang, gitu ya Pak Fadil. Jadi Pak Fadil, apa aja ruang lingkupnya Jasara Harja Putra ini? Ya, jadi berjalan waktu, begitu tahun 94 itu mulai beraktivitas Jasara Harja Putra. Nah, kita juga ada namanya produk-produk kita yang kita unggulkan, yaitu pertama JP Astor. Apa ini Astor ini? Astor saya tahunya ini snack. Nah, ini diciptakan oleh pendahulu-pendahulu kita, memang agak sedikit lebih bermasyarakat lah ya tentang JP Astor ini kan gitu. Nah, JP Astor ini tentang asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor, Astor, asuransi kendaraan bermotor. Nah, yang dijamin di situ adalah baik itu kendaraan pribadi, sepeda motor, kemudian kendaraan umum lainnya bisa kita asuransikan pada waktu itu. Nah, kita juga melihat peluang ya, pada saat itu luar biasa besar. Nah, makanya dibikinlah produk JP Astor itu gitu. Nah, di samping itu kita ada lagi namanya JP Aspri. Aspri, asisten pribadi nih Pak. Jadi
bukan asuransi pribadi. Nah, JP Aspri ini adalah asuransi kecelakaan pribadi. Kecelakaan pribadi. Nah, asuransi JP Aspri. Nah, jadi kemudian ada lagi namanya JP Bonding. Bonding. Nah, dulu kan surety bond namanya kan ya. Kita namanya produknya JP Bonding ini surety bond. Ada JP Bonding. Kemudian ada juga namanya JP Graha. Graha. Oh, kalau Graha ini berarti ini ya. Dari ke rumah-rumah ya. Jadi ya, kita larinya ke asuransi properti nih, rumah, tempat tinggal, ruko. Jadi kita itu asuransinya. Termasuk kantor juga berarti Pak? Termasuk kantor juga. Nah, ini asuransi kebakaran ini, khusus di kebakaran. Graha. Ya, Graha. Nah, kemudian juga ada JP Syariah. Nah, ini baru ya ini baru nih, ya? JP Syariah ini memang kita ketahui bahwasannya perkembangan ya syariah luar biasa, baik itu bank syariah, termasuk asuransi syariah. Makanya manajemen pemegang saham pada waktu itu mendirikan membuka ya, usaha syariah ini kan gitu. Nah, alhamdulillah ya perkembangan juga cukup bagus. Banyak diminati ya Pak Fadil. Banyak juga diminati kan gitu. Nah, kalau untuk detailnya nih Pak Fadil, seperti kayak JP Bonding, mungkin orang-orang itu just rate ini masih agak-agak awam. Kalau Astor, asuransi kendaraan bermotor, oh ya tahu. Kita kalau umpamanya mobilnya kita kenapa nih just rate, udah dijamin sama asuransi gitu. Nah, kalau JP Bonding ini, jasa raja bonding ini, surety bond ini seperti apa sih sebenarnya? Nah, jadi JP Bonding ini surety bond ya, itu adalah suatu produk di mana produk ini sama dengan bank garansi. Oh. Sama dengan bank garansi. Jaminan untuk pelaksanaan proyek. Nah, kan gitu. Berarti ini untuk ini ya, just kontraktor. Kalau mau apa? Proyek bangun atau enggak proyek apa ini Pak Fadil maksudnya? Ya, kita proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah daerah ataupun APBN kan gitu ya. Termasuk juga swasta. Nah, jadi keunggulan dari surety bond ini sebenarnya adalah kalau bank garansi dibandingkan dengan bank garansi kan memerlukan ada namanya pelaporan yang lebih besar gitu ya. Nah, kalau di kita itu agak lebih ringan. Ini sangat membantu kepada kontraktor yang golongan ekonomi lemah lah ya, kontraktor kecil yang tidak mempunyai mungkin modal besar gitu loh. Nah, inilah diciptakan surety bond ini kan gitu. Kenapa saya nanya surety bond nih, jasa ke Pak Fadil nih? Soalnya yang saya tahu nih, yang saya dengar produk unggulannya Jasa Raja Putra itu ada di JP Bonding. Saya pernah membaca itulah Pak Fadil. Sekarang masih ya masih produk unggulannya Jasa Raja Putra ya di JP Bonding. Nah, terus apalagi nih, mungkin ada yang produk yang paling ini sekarang ini adalah JP Aspri. Nah, JP Aspri ini memang menyentuh ke semua lapisan masyarakat. Nah, jadi ini nggak lihat lagi tingkatannya gitu loh. Nah, cuman nanti yang menentukan tingkatannya adalah preminya kan gitu. Nah, kita bikin juga JP Aspri ini adalah suatu produk yang melindungi masyarakat yang mendapat musibah kecelakaan. Nah, kita tahu nih Jasara Harja, setiap yang namanya kecelakaan, tabrakan disantuni oleh Jasara Harja. Tapi ada ya kecelakaan-kecelakaan yang tidak dijamin oleh Jasara Harja kan gitu. Jadi di sini kecelakaan yang tidak ditanggung oleh Jasara Harja itu kecelakaan tunggal. Karena sesuai dengan undang-undang itu Jasara Harja menjamin orang yang berada di luar kendaraan itu. Kenapa kecelakaan tunggal tidak dijamin oleh Jasara Harja? Tapi jangan khawatir, karena ada Jasara Harja Putra dengan asuransi kecelakaan diri atau Aspri, itu bisa dijamin oleh Jasara Harja Putra. Mungkin
besar preminya atau gimana sih caranya? Aku pengen ikut nih, pengen ikut Aspri-nya. Saya harus ngapain nih? Oke. Jadi gini, Bu Lucy, jadi kita juga punya produk JP Aspri ini berbagai tingkatan. Ada namanya JP Aspri eksklusif. Ada juga namanya JP Aspri eksekutif, kan gitu ya. Nah, di sini juga kalau eksklusif itu bisa dapat dikatakan untuk semua ya, semua kalangan yang mungkin menengah ke bawah, kan gitu ya. Nah, dengan premi yang cukup ringan ya. Dengan cukup ringan sebesar ya, kalau kita bagi, kalau yang eksklusif itu ada dengan kita bagi dengan 3. 1 silver, 2 gold, ketiga platinum. Silver, gold, platinum. Nah, ini kalau untuk asuransi eksklusif ya. Nah, kalau silver itu preminya cuma 75.000. 75.000. Ya, 1 tahun. 1 tahun. Ya, gitu, 1 tahun. Nah, kita kalau seandainya meninggal, nah itu kita berikan santunan kalau akibat kecelakaan itu 75 juta. Oh ya, Pak. 25 juta. 25 juta. Ini kecelakaan ini Aspri ini untuk kecelakaan lalu lintas gitu ya Pak Fadil, atau kecelakaan apa? Nah, asuransi kecelakaan diri yang kita Jasa Raja Putra ini adalah itu semua bentuk kecelakaan yang datangnya tiba-tiba dan tidak terduga, baik itu lagi tidur, mungkin ketimpa barang-barang atau pohon apa gitu ya, kemudian lagi enak-enaknya berjalan terpleset, jatuh, kemudian digigit umpamanya binatang liar, jatuh dari tangga. Nah, jadi itu semua ya, semua ditanggung. Jadi selama 24 jam. Nah, selama 24 jam. Nah, jadi itu sangat luas yang di cover oleh asuransi ini. Nah, kalau untuk gold itu preminya 150.000 setahun, 150.000 setahun. Nah, itu santunannya 50 juta. 50 juta kalau meninggal. Kalau luka-luka Pak Fadil, biaya perawatan? Nah, biaya perawatan maksimal 5 juta. 5 juta kalau yang silver itu 2,5 juta. Nah, kalau untuk gold 5 juta. Nah, kemudian tadi yang gold yang silver 25 juta, kalau meninggal cacat tetap juga dapat maksimal 25 juta. Nah, biaya perawatan 2,5 juta. Nah, di sini kita juga ada memberikan semacam biaya santunan evakuasi. Umpamanya kalau seandainya meninggal, nah itu kan ada biaya-biaya penguburan, urusan ambulan, kan gitu ya. Nah, di sini kita akan berikan maksimal kalau untuk silver 2,5 juta. Nah, kemudian ada lagi nih, kalau seandainya dia dirawat di rumah sakit, ya kan? Nah, itu kita berikan santunan rawat inap. Oh, itu beda Pak Fadil? Santunan beda, tadi biaya perawatan. Nah, tapi ini per hari ya. Ada 50.000 per hari. Nah, kan gitu. Di luar biaya perawatan yang 2,5 juta itu? Di luar, iya. Nah, kan gitu. Jadi cukup menarik sekali. Ada persyaratan khusus nggak sih Pak Fadil? Udah dapat nih yang 2,5 juta, terus ada lagi biaya perawatan per harinya 50.000 gitu. Ya. Harus kayak gimana tuh Pak Fadil? Ada nggak? Persyaratannya nggak ada. Yang jelas masyarakat umum yang sudah punya KTP, ya umurnya dari 15 tahun ke atas lah, kan gitu ya, sampai umur 70 tahun, kan gitu. Itu yang kita batasi. Wah, lumayan menarik sih. Udah dapat 2,5 juta biaya perawatan, terus dapat lagi biaya rumah sakit tiap hari sebesar 50.000. Itu untuk silver ya? Silver. Kalau untuk gold berarti itu lebih lagi. Besar lagi. Nah, apalagi kalau yang untuk platinum. Nah, platinum berapa nih Pak Fadil? Itu preminya 300.000 1 tahun. Nah, kalau meninggal akibat kecelakaan itu 100 juta. Nah,
2 kali lipat daripada yang gold tadi kan gitu ya. Nah, kemudian syarat tetap juga 100 juta, biaya perawatan maksimal itu 10 juta. Nah, kemudian untuk rawat inap 2 juta, kemudian santunan biaya evakuasi, nah itu lebih kurang 10 juta. Nah, ada yang lebih menarik lagi nih, khusus yang bagi orang-orang yang eksekutif. Nah, kan gitu. Nah, kita siapkan juga nih. Nah, ini memang preminya agak sedikit lebih besar gitu ya. Tapi santunnya juga akan lebih besar. Mengikuti lah ya, mengikuti lah, kan gitu. Nah, salah satu contoh, super platinum. Nah, kan gitu. Ada. Nah, super platinum. Silver, gold, platinum, super platinum. Nah, super platinum. Nah, super platinum ini preminya 725.000 satu tahun. Nah, kemudian santunannya itu 250 juta. Nah, turunnya kalau meninggal 250 juta, cacat tetap 250 juta, biaya perawatan maksimal 25 juta. Nah, kemudian biaya evakuasi maksimal 25 juta. Nah, kayak gitu. Nah, keren ya. Ada lagi Mega Platinum. Ada lagi just Mega Platinum. Mega Platinum. Nah, ini preminya 1.450.000. Nah, itu 2 kali lipat. 2 kali lipat lah, 2 kali lipat dari yang tadi. 500 santunannya 500 juta. Kemudian maksimal biaya perawat 50 juta. Nah, kemudian biaya evakuasi 50 juta. Nah, yang paling tinggi adalah top platinum. Top. Ya, top platinum. Nah, yang top platinum ini memang preminya 2.700.000. Itu kalau meninggal akibat kecelakaan 1 miliar, biaya tetap maksimal 1 miliar, kemudian biaya perawatan 100 juta, nah, biaya evakuasi 50 juta, nah, gitu. Nah, ini kalau ini untuk Mas Agung nih, nah, yang kita tawarkan kepada masyarakat DKI. Nah, kan apalagi gitu. mungkin bagi Jasran yang bekerja dengan tingkat resiko yang tinggi, ya, Pak Fadil. Betul. Ini sebenarnya sangat bermanfaat sih buat kita untuk yang namanya asuransi itu kan kita menjaga dari sesuatu yang tidak pasti, yang Betul. tidak kita duga-duga. Betul. Ini berguna banget sih ya Pak Ya, Fadil namanya. Ini kalau yang top platinum aja 1 miliar ya, apabila meninggal ya. Aduh, menarik ini Pak Fadil. Terus, nah, dan satu lagi mungkin mau tambahan, kalau seandainya nanti terjamin jasara harja, nah kita bisa nyatu nih pembayaran santunannya. Jasara harja terjamin, kalau dia terdaftar peserta asuransi JPASPI, nah langsung kita bayar double, kan gitu ya. Seandainya terjadi kecelakaan lalu lintas, kalau yang ini ya, nah mungkin di jasara harja terjamin, mungkin tabrakan, otomatis jasara harja kan terjamin lah, kan gitu ya. Nah, pada waktu itu, nah kan melapor tuh, buat laporan, ternyata dia terjamin, kan gitu. Nah, ini bisa Bu, kita langsung nanti pembayaran sekaligus dengan jasara harja. Umpamanya dia santunan jasara harja 50 juta, kalau dia ngambil yang asri, nah tergantung yang kelas apa yang dia ambil, kan gitu. Nah, kita bayarkan sekaligus di situ. Nah, persyaratannya hampir sama dengan apa yang disyaratkan oleh jasara harja. Jadi laporan polisi dulu, kita buat laporan, Ya. kemudian baru Ya. proses selanjutnya. Jadi dasarnya tetap ke laporan polisi itu Nah, ya. kalau kecelakaan lalu lintas. Nah, tapi kalau kecelakaan biasa sendiri, memang itu perlu juga ya, kecelakaan lalu lintas di jalan, tapi tidak terjamin oleh jasara harja, umpamanya laka tunggal gitu ya. Nah, itu perlu juga kita mintakan keterangan, surat keterangan kepolisian. Nah, karena yang menyangkut di jalan itu polisi yang tahu, kan gitu. Tapi kalau seandainya dia jatuh di rumah, cukup dari desa, dari RT atau RW itu aja. aja. Itu berupa apa tuh Pak Fajar? Surat keterangan RT RW itu bahwa benar terjadi insiden kayak gitu ya. Nah, nanti kita buktikannya kan di rumah sakit.
Nah, dia pasti ke rumah sakit kan? Ya, cederanya Cederanya apa, apanya gitu ya. kan gitu. Nanti disitulah kita ketahuan gitu, surat keterangan dokter atau rumah sakit. Oke. Caranya biar kita bisa ikut Jasa Raja Putra yang mungkin mau Jasran, ada yang mau ikut Asri, ini cara apa sih? Cara kita mendaftar Ya, untuk mendaftar. datang ke kantor Jasa Raja Putra atau Nah, kita juga sudah ada punya aplikasi. aplikasi. Nah, aplikasi. Jadi di situ kita nanti akan tinggal ngisi Form lah ya, formnya di situ nanti langsung. Nah, kita sekarang ini kan sudah ada apa namanya kantor perwakilan khusus digital. Oh, ada Kantor pemasaran, Kantor pemasaran. Kantor pemasaran digital. Digital. Nah, itulah yang memulai sehingga nanti masyarakat nggak perlu lagi susah-susah untuk mendaftar peserta asuransi kecelakaan diri. Nah, kan gitu, pakai aplikasi. Kalau boleh tahu mungkin Pak Fadil, kita infokan ke Jasren, nama aplikasinya itu aplikasi apa gitu Pak Fadil namanya. Nah. Jadi Jasren bisa langsung, sekarang kan apa-apa serba online, Ya. Jadi Jasa Raja Putra sekarang punya aplikasi untuk membuka pendaftaran ya untuk ikut Ya. bergabung. Ya. Namanya Pak Fadil? Nah, jadi aplikasi kita namanya Insurance Smart Customer. Insurance, Nah, Izuren Smart Customer. Smart Customer. Nah, Mungkin bisa ini Pak Fadil bisa dibuka ya seperti apa, mungkin bisa kameramen bisa di ini nggak, di zoom nggak? Nah, ini wah, betul di HP saya. Nah, ini ada general accident, property, general accident inilah yang asuransi. Nah, Jadi bentuk tampilannya seperti ini. Nah, Jasren, ini ada aplikasi Jasa Raja Putra. Bisa mungkin diklik di sini. Nanti ada buat pendaftarannya ya, ya, Pak Fadil dan ya. di situ ada formulnya. Ada yang form di sini. pendaftarannya, bisa didaftar di sini. Ya. JP Insurance Insurance Smart Customer. Customer. Insurance Smart Customer. Itu ya nama aplikasinya. Nama aplikasinya. Nah, jadi dengan adanya ini itu akan lebih memudahkan Mudah. masyarakat, kan gitu ya. Tinggal, Jadi nggak perlu kita datang lagi ke kantor Jasa Raja Putra. Benar. Bisa lewat online ya Pak Fadil. benar ya? lewat online. Oke. Nah. Di situ juga mungkin Jasran bisa lebih banyak tahu mengenai lebih jelasnya lagi, lebih detailnya lagi produk-produk dari Jasa Raja Putra. Ya Pak Fadil ya. Ada di situ semua ya. Ada di situ semua. Dan mungkin barangkali saya sedikit tambahan ada lagi nih yang khusus untuk anak sekolah. Anak sekolah. Nah, ada namanya asuransi anak didik. Nah, diharapkan kita di pemerintah daerah, terutama dari apa namanya, dinas pendidikan, ya. Kerjasama dengan Kerjasama dinas dengan pendidikan. Itu asuransi anak-anak sekolah ini itu murah sekali. Nah, kita juga ada kategorinya adalah kalau seandainya dengan premi 5.000. 5.000 rata ya berarti Pak. 5.000 rata ini. Nggak ada kelas-kelas premi kayak Asri tadi ya. Ada juga kita tergantung ada nanti santunnya berapa kan gitu ya. Oh, Kalau mau lebih tinggi, kembalikan ke ini ya. pertanggungannya, Ya. nilai pertanggungannya. Nah, dengan premi 5.000 itu santunan 5 juta. Nah, kemudian JPA seperti yang Protect B-nya ini 7.500. Nah, santunannya 7,5 juta. Nah, yang 10.000 dan tunanya 10 juta. Nah, inilah. Ini per bulan atau Per tahun. per tahun? Per tahun. Nah, jadi inilah yang mau kita sampaikan juga nanti ke sekolah-sekolah melalui dinas gitu ya. Nah, diharapkan kita bisa bekerja sama untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak didik, ya, siswa, semua aktivitasnya. Kemudian baik mulai dari berangkat dari rumah, kemudian Selama di kegiatan sekolah. sekolah, pulang lagi. Ini 24 jam. Tetap cuma 24 jam. Kalau udah di rumah juga tetap. Tetap.
Nah, prosedurnya nanti lebih mudah lagi nih, cukup dari sekolah aja. Dari sekolah berarti. Dari sekolah ya? aja. Jadi apakah benar terjadi insiden itu ya cukup dari laporan dari sekolah. surat keterangan sekolah Gitu. Sangat murah. sangat Terjangkau lah ya. sangat terjangkau, kita udah dapat lumayan nih nanti kalau terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan. Oke deh Pak Fadil, mungkin nanti kita akan lebih detailnya lagi, kita akan mengundang lagi untuk Oke, siap. session yang kedua. Ya, ya. Nah, ini kita bincang-bincang duluan perkenalan nih apa Ya. sih Jasa Harja Putra itu gitu. Ini loh Jasa Harja punya anak perusahaan untuk mengurusi asuransi umum, untuk menjamin asuransi umum gitu ya Pak Fadil ya. Nah, mungkin kalau ada apa-apa juga bisa dibuka di aplikasi Insurance Smart Customer itu. Ya. Di situ lebih detail juga tentang Jasa Harja Putra, bisa daftar secara online gitu ya Pak Fadil. Oke. Oke, sekian podcast kita kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi, tetap stay tune dan nyok kita nonton ondel-ondel nyok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih.